Kita alhamdulillah di malam hari ini khatam yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran. Ketika di padang mahsyar kita dikumpulkan, Al-Quran menjadi penuntun kita. Al-Quran menjadi saksi baik untuk kita, dan kita dihindari dari api neraka berkat Al-Quran, dan kita dimasukkan surga bersama-sama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Taib, di malam hari ini barusan kita telah bersama-sama doa birrul walidain. Jadi salah satu anjuran setelah doa khatam Quran, kita dianjurkan doa birrul walidain. Nanti kita akan terjemahkan. Jadi tidak ada sesuatu yang melebihi, membahagiakan seorang orang tua melebihi anaknya itu ta'allumul, belajar, mencari daripada ilmu. Karena tidak ada hal yang lebih penting selain kita tidak menyekutukan Allah, melebihi kita harus berbakti kepada orang tua. Dan tidak ada dosa yang lebih besar melebihi seseorang durhaka kepada orang tuanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya. Beribadalah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan apapun, dan kepada orang tua ihsana, berbuat baik. Di sini Allah tidak mengatakan wa ahsinu ila awalidaikum. Tidak dikatakan berbuat baiklah kepada orang tua kalian, tapi Allah menggunakan isim yang diakhiri isim itu artinya kita harus fokus berbuat baik kepada orang tua kita. Jangan sampai kita mendahulukan orang tua kita di atas orang lain, jangan. Karena Allah tidak pernah menggantungkan ridhonya kecuali kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Lah, bukan ke tetangga, bukan ke istri, bukan ke anak, bukan kepada siapapun, bukan bahkan kepada bos kita, tapi kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Bayangin, ya. Nah, jadi hendaknya kita itu menjadi anak-anak yang berbakti. Dan kita kalau mau tahu bagaimana kualitas anak kita kepada kita, begitulah berarti karakter kita kepada orang tua kita. Birru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Ya, jangan ada yang berbicara. Nah, lihat dari semua satu persatu. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, karena hasilnya apa? Anak kalian nanti akan berbakti kepada kalian. Nah, kita kalau pengen, tidak ada rizki yang lebih mahal melebihi rizki anak soleh. Ya. Walaupun kita punya harta dunia ini semuanya, tapi kalau anak kita durhaka, bala buat kita. Ya. Tapi walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi anak kita bakti sama kita, itu khair kabir, kebaikan untuk kita. Nah, bagaimana caranya biar anak kita baik sama kita? Kita dulu harus berbakti kepada orang tua kita. Ya. Dan jangan kaitkan kita itu, oh orang tua saya sudah meninggal, saya enggak. Ya. Bagaimana cara kita berbakti? Kalau dia masih hidup, tentunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahuma uffin. Ya, jangan mengatakan membantah saja jangan, apalagi tidak dengar daripada perintah-perintahnya. Seluruh perintah orang tua hendaknya kita taat, semasi perintah itu tidak ada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada maksiat kepada Allah, taat apapun saja yang diperintahkan oleh orang tua. Ya, hendaknya kita dianjurkan untuk taat. Jangan pernah kita membangkang atau lagi membantah. Jangankan kita alhamdulillah diberikan orang tua yang muslim, mukmin. Dia mau kafir sekalipun, tidak beriman kepada Allah sekalipun, wajib kita. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa li apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Kalau seandainya orang tua kita itu memerintahkan kita untuk kita itu menyekutukannya, yang mana kita tidak ada ilmu di dalamnya, kita bingung salah atau benar nih, fala tuti'huma, jangan kita turut. Kalau kita anggap perintahnya itu adalah sebuah hal yang salah. Tapi apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap harus perlakukan dia di dunia baik.
Jangan pernah kita rendahkan. Ini yang tidak beriman. Apalagi yang beriman, yang Masya Allah, orang-orang tua kita ini banyak yang malamnya mereka tahajud, banyak ini. Jangan bangkang, jangan minterin kepada orang tua. Nah, tidak ada hal yang melebihi, yang menyenangi orang tua kita melebihi kita talabul ilm. Karena tidak ada yang lebih mahal di dunia ini melebihi ilmu. Ya, aghnal. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang paling mahal di muka bumi. Meskipun zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak mengerti, yang dia itu bahkan terpaksa mencari ilmu. Kayak yang mondok di Ustaz Lem ini, mungkin yang pengen mondok, pengen nyari ilmu, mungkin persentasenya 10%. Yang lain disuruh orang tua. Betul Ustaz? Hah? Betul tak? Ya, 90%-nya mungkin kita karena perintah orang tua. Ya, karena terpaksa mungkin kita mondok. Namun ingatlah, tidak ada hal yang lebih besar daripada ilmu. Tidak ada nabi itu diperintahkan untuk menambahkan sesuatu selain ilmu. Nabi ini orangnya orang yang paling mulia. Tidak mungkin Allah itu memerintahkan sesuatu yang remeh. Wa qur rabbi zidni ilmu. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayyudhilluk. Kalau bukan karena pemberian Allah kepadamu wahai Nabi, banyak orang itu yang akan menyesatkanmu, banyak orang itu akan menyakitimu. Di akhir ayat Allah tutup dengan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Pemberian Allah sangatlah agung kepadamu. Apa pemberian Allah? Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan pemberian Allah di sini adalah ilmu. Ya. Jadi harus kita ini mencari ilmu. Ya. Harus kita belajar. Tidak ada ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Harus orang itu belajar kalau mau dapat ilmu. Tidak ada orang itu lahir dia itu kemudian alim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian daripada perut-perut ibu kalian yang mana kalian tidak mengetahui apapun, kata Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kita ini tidak tahu. Allah sifati dengan tidak tahu. Kenapa Allah sifati kita tidak tahu pada kita lahir? Karena mahalnya pengetahuan itu. Ya, jadi jangan kita sia-siakan mencari daripada ilmu ini, karena ilmu ini adalah thariq musil ilallah. Hanya satu-satunya ilmu yang hanya kita bisa menyampaikan kita kepada Allah. Ya, karena kalau hanya ibadah tanpa ilmu tidak bakal diterima. Ya, apa katanya di Zubat? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tidak mungkin diterima kalau tanpa ilmu, harus pakai ilmu. Ya, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Ya, kalau mau dunia ilmu, kalau mau akhirat ilmu, kalau mau dua-duanya harus ilmu. Tidak bisa. Nabi Adam alaihissalam tatkala para malaikat protes kepada Allah, kok Nabi Adam yang menjadi khalifah di muka bumi, padahal dia akan merusak, dia akan saling bunuh-membunuh. Bagaimana Allah banggakan, Allah bungkam para malaikat. Allah bungkam dengan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan nama-nama semuanya. Allah unggulkan Nabi Adam di atas para malaikat dengan ilmu. Jadi orang kalau tidak punya ilmu di muka bumi ini ngerusak. Ya. Mereka mengira ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka ini ngerusak. Tapi mereka tidak sadar. Siapa mereka ini? Ya, orang-orang yang tidak berilmu. Ya, maka harus kita itu mencari ilmu. Ya, harus, tidak ada hal yang lebih mahal dibanding ilmu. Maka antum semua di sini bersyukur. Allah berikan fasilitas, Allah berikan tempat, Allah berikan guru-guru. Ya, jangan sampai kita lihat zaman sekarang, naudzubillah. Makanya penting bagi Anda penuntut ilmu, kita ini semua santri. Anak pun santri, semua santri. Kita ini di dalam menyantri, sebagaimana Imam Ghazali mewasiatkan di awal kitab Bidatul Hidayah, untuk kita itu tashihun niyah. Niatnya itu harus diperbaiki. Jangan tujuannya itu untuk saling bangga-banggakan. Oh, saya besok kalau pulang saya mau punya umat banyak. Saya mau punya pondok pesantren yang santrinya ribuan. Saya mau kemana-mana itu biar orang cium tangan saya. Saya mau dekat sama para pejabat. Jangan, kata Imam Ghazali. Hati-hati, bahkan Imam Ghazali menganjurkan kalau ada seorang guru menemukan muridnya yang punya niat seperti itu, jangan diajarin. Jangan ajarin, didik dulu dia. Ya.
Sebagaimana diceritakan ada salah satu orang di zaman Imam Ahmad bin Hanbal atau siapa, ya, dia pada saat itu anaknya pejabat. Kan kalau zaman sekarang mungkin kalau ada anaknya pejabat mondok dieksklusifkan, ditempatkan khusus, difasilitasi fasilitas khusus dan lain sebagainya. Kalau ini enggak, dididik dulu sama gurunya, enggak langsung hadir halaqah, disuruh dia itu jadi tukang prepes sandal. Yo, saya ini anaknya pejabat, masa juga anu sandal. Ya, walaupun kamu enggak mau ya pulang sana. Ya. Terus akhirnya disuruh dia membeli ikan asin. Yo, saya ini anaknya orang, ya masa saya beli ikan asin, mana kertas kreseknya, enggak ada, pakai tas. Taruh di jaib, taruh di kantongmu yo. Jaib ini dulu ini orang-orang pakai kantong dulu di sini. Ya. Disuruh masukkan ikan asin tuh di kantong nih, tangannya di sini. Itu jadiin tas untuk kamu. Dari gitu cara dididik, ya. Oh, kalau sekarang begitu, saat kalau besok ada siapa-siapa kades suruh jadi tukang sandal di sini. Ya. Jadi seperti itu. Bukan kita maksud kita itu ingin merendahkan dia, bukan berarti kita merasa lebih baik dari dia, bukan, tapi untuk menghancurkan rasa pengakuan di dalam hati dia. Ya. Untuk menghancurkan rasa saya ini layak dimuliakan karena saya unggul dari versi dunia. Nah, ini yang bahaya. Ya. Nah, jadi seperti itu, untuk dia ditarbiyah, dididik. Syekh Abu Bakar bin Salim sebelum taklim 3 hari dulu nunggu depan pintu gurunya. Ya, bahkan cuci tangan, kalau di Hadramut itu orang tinggal di atas. Ya, cuci tangan dari atas, kena di bawah dia, bekas cuci tangan gurunya. Begitu cara mereka dididik. Ini tarbiyah. Ya. Nah, artinya apa? Setiap para penuntut ilmu hendaknya tasihun niyah, perbaiki niat. Ya, karena kalau Anda meniatkan ilmu untuk hal itu, mungkin Anda dapat, tapi berbahaya untuk kita. Kita mendapatkan itu berbahaya, ya. Inilah orang-orang yang kalau dia mendapatkan dunia daripada ilmunya, nanti bukan justru ilmunya itu menghantarkan kepada surga, dia orang yang pertama kali dituntut dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kullu alim fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Ini yang bahaya. Orang-orang alim yang di dunia dia itu sudah mendapatkan apa yang dia cari daripada dunia, didapatkan kekayaan, dia dapatkan harta, dia dapatkan jabatan. Ini nanti di akhirat dia pertama kali dimasukkan ke dalam neraka sebelum para penyembah-penyembah berhala. Ya. Allah bilang kepada dia, jelas di Bidatul Hidayah, wahai orang alim, bukankah kamu sudah dakwah? Iya ya Allah, aku ini dakwah karena engkau ya Allah. Aku ini begini karena engkau ya. Bohong. Kamu ini berdakwah karena kamu ingin dapatkan alpat. Kamu ini dakwah karena kamu ingin dapatkan cium tangan orang, karena ingin dibanggakan oleh orang. Kamu sudah dapatkan di dunia, sekarang kamu masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan kita seperti itu. Begitu juga orang yang berperang di jalan Allah. Nanti dia pertama kali dihisab sama Allah. Kamu ini perang, biar kamu dibilang kamu pemberani, biar dibilang kamu ini hebat, biar dibilang kamu ini, enggak ya Allah saya karena Allah, enggak, kamu bohong. Sekarang masuk neraka. Na'udzubillah. Itu pentingnya niat ya dalam setiap beramal kita, ya. Jangan kita ini hanya fokus memperbanyak amal, memperbanyak ilmu, tapi kita tidak perbaiki niat. Yang penting itu fasahihin niyata qabla al-amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Tasihun niyah ini penting. Ya, setiap beramal. Sampai namanya kita manusia, mungkin kita sempat terfikirkan hal-hal itu, tapi percepat hilangkan dia. Astagfirullah. Enggak. Bukan ini, tidak, astagfirullah, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi penting kita ini untuk kita ini mencari ilmu, ya. Jangan sia-siakan masa muda kita ini agar dengan sesuatu yang lahu, bermain. Bagaimana orang-orang terdahulu di dalam mencari ilmu? Ini orang di sini mungkin banyak dapat tidur lebih dari 4 jam, ya. Ada waktu main-main, ada waktu ini, ya. Paling tidak apa hasil ini orang ilmu ini, ya. Dahulu, orang-orang dahulu, kayak Habib Salim Asy-Syatiri, itu 4 jam istirahat sehari ketika menyantri. Bagaimana mereka murojaah sebelum hadir halaqah, setelah hadir halaqah dia murojaah. Kita kan enggak. Sebelum hadir halaqah kita enggak tahu kadang-kadang apa yang mau dibahas sama guru. Sudah pulang halaqah, kita sudah hilang, udah taruh kitab di lemari, udah. Enggak kita murojaah lagi. Terus pulang melin jadi tuan guru. Aduh, ini akhirnya menyesatkan akhirnya. Ya, aib. Santri kalau setahun dia tidak bisa baca kitab tuh aib. Dia tidak paham jurmiyah. Orang kalau udah khotam jurmiyah,
terus dia tidak bisa baca kitab kuning, itu aib. Ya, jadi begitu. Nah, jadi hendaknya kita harus sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu ini. Jangan sia-siakan masa muda ini. Ya, karena laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Ya, orang-orang di usia-usia kayak Bang Ojan, kayak Uung ini, Usin ini, ya, dia akan berkata seandainya masa-masa muda itu kembali aja yauman, sehari aja, sehingga aku menceritakan bagaimana enaknya menjadi pemuda ini. Ya, bagaimana melelahkannya menjadi orang tua. Ente besok kalau nikah, udah punya anak, udah punya, tidak bisa lagi ente waktu untuk mencari ilmu. Betul Pak Bang? Ya, melihat nyantri Pak Bang? Hah? Nanti anak dah daftarin ke Ustaz Sulemi di sini. Hah? Ya. Mau ente terima apa enggak kalau Pak Bang nyantri? Terima? Masya Allah, ya. Ya, jadi dan bagi orang yang sudah berusia juga jangan putus asa bahwasanya saya sudah umur, tidak mungkin ilmu itu akan masuk kepada saya. Enggak. Jangan katakan telat untuk mencari ilmu. Ada satu orang tua datang kepada Imam Syafi'i atau siapa anda lupa. Dia datang, "Wahai Imam, aku ini sudah tua. Aku mau fokus ibadah saja di mihrab. Saya tidak mau hadir lagi majelis taklim karena tidak masuk. Saya tidak paham, saya tidak bisa." Maka dijawab oleh imam itu, "Li antamuta muta'alliman khairun min antamuta jahilan." Kamu itu meninggal dalam keadaan belajar itu lebih baik daripada kamu meninggal dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Ya. Jadi tidak ada kata telat. Bahkan orang kalau meninggal dunia dalam keadaan nyantri, dalam keadaan belajar, ya dia meninggal dalam keadaan syahid. Ya, maka kita niatkan dari sekarang, saya ini niat belajar, saya ini nyantri. Ya, sampai meninggal saya ini maziltu taliban, kata Syed Muhammad Maliki selalu menganjurkan hendaknya slogan kita ini maziltu taliban. Saya ini senantiasa masih santri sampai mati. Ya. Karena Nabi SAW bilang utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari baru lahir. Ya, makanya salah kalau ada orang bilang masih kecil, jangan terlalu disuruh belajar. Enggak. Iya, memang masih kecil, boleh dia main. Teman bukan berarti 24 jam anak kita itu main. Ya, ada waktu dia juga tetap harus belajar. Utlubul ilma minal mahd. Mahdi ini baru lahir dari tempat kita, kalau di apa loh tempat bayinya itu apa? Giongnya itu ya. Dari giong itu udah belajar. Ya. Ilal lahd, sampai liang lahat. Nah, begitu. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata sudah cukup untuk belajar, tidak ada. Ya, karena saat ini gelar santri saja susah, apalagi mau gelar orang alim. Ya, dahulu guru-guru kami selalu bilang kalau mau ngaku santri, jangan pernah ngaku santri kalau tidak seminggu sekali mimpi Nabi. Santri, apalagi saya ustad. Ya, jangan ngaku santri kalau tidak tiap malam tahajud. Jangan ngaku santri kalau tidak setiap sholat dia bersiwak. Ini sekarang tidak ada yang bawa siwak mungkin. Jadi itu dia. Kita santri saja, gelar santri saja susah. Ya, apalagi kita mau jadi gelar ustad. Ya. Nah, tapi memang zaman sekarang nih gelar macam-macam. Ente jangan pedulikan gelar, ente jangan cari gelar. Ya. Jangan ente terkecoh baru ente dipanggil ustad, wah demen. Salah, kalau ustad harus tuan guru nih. Jadi itu. Nah, ini yang jadi masalah itu di sini. Ya. Ya, jadi jangan terkecoh dengan penilaian orang kepada kita, itu jangan. Kita yang mengetahui kadar kita. Ya. Jadi orang terserah mau manggil ente ini binatang, anak dipanggil babi, terserah. Royit, anak ini santai. Ya, kita yang lebih tahu kualitas kita. Bahkan mungkin kita zaman sekarang babi tidak jauh lebih hina dari kita. Kita ini jauh lebih hina daripada binatang-binatang yang ada. Ya, jadi hendaknya kita itu fokus dalam mencari ilmu. Semoga Allah berikan futuhal arifin kepada antum. Karena tidak ada yang lebih mahal melebihi daripada futuh. Futuh itu dibukakannya ente faham ibarah-ibarah kitab. Ada di atas itu ilmu laduni. Ilmu laduni tanpa harus belajar dia faham. Tidak mungkin ente akan mendapatkan futuh dan ilmu laduni kalau tidak belajar, mustahil. Sekarang tiba-tiba ada orang, oh saya ini dapat ilmu langsung dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Bohong orang itu. Ya, jangan percaya. Saya ini dari Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Bohong. Ya. Jadi harus dengan belajar. Baru kita akan mendapatkan futuh, ilmu laduni dan lain sebagainya. Semoga Allah mudahkan jalan kita untuk mencari ilmu. Kita diberikan pemahaman para nabi, diberikan ilham para malaikat,
diberikan jalan petunjuk agar kita senantiasa menjadikan ilmu kita untuk mendapatkan kita keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.